Tepat saat badai tropis melanda, air mata Ratih tumpah bukan karena genangan yang merendam kios tambal ban kecil, melainkan karena satu kata yang terucap dari mulut seorang manajer berjas mahal, "Pak Bos." Apakah ketulusan yang selama ini ia curahkan, air mineral di tengah terik, bantuan di tengah banjir, hanyalah variabel dalam eksperimen sinis seorang miliarder yang diracuni ketakutan? Randy, sang protagonis yang terperangkap dalam kemewahannya, mencari bukti bahwa cinta sejati itu nyata, namun ironisnya, ia membangun pondasi hubungannya di atas kebohongan yang rapuh. Ia berani mempertaruhkan segalanya, meninggalkan singgasana direktur demi keringat dan debu, hanya untuk menemukan Ratih, satu-satunya variabel tulus yang ia temukan. Tapi kini, penyamaran itu hancur. Bisakah sebuah hubungan yang berawal dari manipulasi bertahan di hadapan kebenaran yang menyakitkan? Dan yang lebih kontroversi, saat kebenaran terkuak, apakah Ratih akan memilih harga diri atau justru memilih untuk menggunakan kekayaan Randy demi masa depan adiknya yang terdesak? Dunia mengenal Randy Bhaskara sebagai anomali. Seorang CEO migas berusia 30 tahun yang memandang kekayaan bukan sebagai berkat, melainkan sebagai perangkap. Mobil sportnya, villa tepi pantainya, bahkan jas mahal yang ia kenakan, semuanya terasa seperti seragam penipuan. Randy sudah melihat terlalu banyak, senyum palsu, janji yang dikhianati, dan terutama, air mata ibunya yang tulus mengering saat pundi-pundi uang keluarganya merosot di masa lalu. Bagi Randy, uang bukan hanya mata uang adalah virus kejujuran. Setelah 3 dekade, ia hanya memiliki satu pertanyaan yang belum terjawab. Bisakah ketulusan bertahan tanpa jaminan materi? Dari sanalah ide itu lahir, penyamaran sebagai Sandi, seorang tukang tambal ban di pinggiran Jakarta, jauh dari menara kacanya. Ini bukan pencarian romansa, ini adalah sebuah eksperimen sosiologis yang sinis, sebuah kebutuhan untuk memvalidasi kecurigaannya bahwa cinta sejati adalah mitos. Jika dia bisa menemukan satu wanita yang mencintainya saat dia tidak punya apa-apa, maka mungkin, hanya mungkin, ibunya benar. Dia tidak mencari kebahagiaan, dia mencari pembenaran atas rasa sakitnya. Randy meminta kepala keamanan pribadinya, Pak Arman, untuk mengatur semua, menyewa kios kumuh, membeli peralatan bekas, dan yang terpenting, memastikan tidak ada jejak Randy Bhaskara yang menetes ke lingkungan itu. Hari pertama, Sandi, dengan pakaian lusuh, topi butut, dan tangan yang terasa aneh memegang kompresor daripada pena emas, merasakan hawa panas dan debu. Berbeda dengan ruangan ber-AC di kantornya, di sini, keringat terasa jujur. Pagi itu, saat ia baru selesai memasang spanduk kecil, langkah kaki ringan terdengar. Muncul seorang gadis dengan keranjang rotan yang penuh. Dia adalah Ratih. Rambutnya yang dikepang berayun lembut saat dia tersenyum, bukan senyum yang biasa Randy lihat, senyum yang menghitung nilai kekayaannya, tapi senyum yang murni karena kebiasaan baik. Pagi, Mas. Tambal ban baru ya, sapa Ratih. Blusnya berwarna kuning gading kusam, tapi suaranya secerah sinar matahari yang baru naik. Randy, yang biasa disapa, Bapak Direktur, dengan nada merayap, hanya bisa mengangguk kaku. Pagi, Mbak. Ratih berlalu, menawarkan rotinya kepada ibu-ibu yang berbelanja. Sandi memperhatikan, diam-diam mencatat, dia menunduk hormat saat ditolak, lalu bangkit lagi tanpa keluhan. Keteguhan yang jarang dia saksikan di ruang rapat. Hari-hari berubah menjadi rutinitas yang ia tunggu-tunggu. Setiap pagi, Ratih adalah alarm tulusnya. Pada minggu kedua, saat Sandi tengah berjuang melepaskan ban motor yang keras, Ratih berhenti. Ia menyodorkan sebotol air mineral dingin. Minum dulu, Mas. Panas-panas begini, jangan sampai sakit. Nanti rotinya saya bawakan yang hangat. Tindakan kecil itu menembus pertahanan Randy. Bukan hadiahnya, ia bisa membeli 1000 botol air mineral, tapi niat tanpa pamrih yang melatarinya. Ini adalah data baru dalam eksperimennya. Sebuah anomali yang perlu ia dekati dan teliti lebih dalam. Randy menerima air itu, menatap Ratih. Saat itu, ia memutuskan, dia tidak akan hanya menguji, dia akan merayu. Sejak hari air mineral itu, interaksi Sandi dan Ratih meningkat dari sekadar sapaan menjadi percakapan panjang. Randy, yang sekarang berperan sebagai Sandi, dengan terampil membangun persona seorang pria yang berjuang,
setelah ditipu rekan bisnisnya. Sebuah cerita latar belakang yang cukup tragis untuk memancing simpati, tetapi tidak terlalu rumit. Ratih, sebaliknya, bercerita dengan jujur tentang kehidupan. Ia bekerja keras untuk biaya kuliah adik perempuannya, Rina, dan membantu ibunya membuat adonan roti sejak subuh. "Uang memang penting, Mas Sandi," ujar Ratih suatu sore, sambil menata dagangannya di keranjang. "Tapi bukan segalanya. Kalau kita sehat, ada kemauan, rezeki pasti ada. Yang penting itu niatnya." Sandi mendengarkan, hati kecilnya mulai terbagi. Bagian dari dirinya yang sinis ingin menemukan celah, mungkin Ratih hanya sedang menguji kesabarannya, tapi bagian yang lain, yang selama ini tertekan oleh kekayaan, mulai merasa damai. Damai tanpa gelar, damai tanpa jas mahal. Namun, pengujian Randy tidak berhenti. Secara halus, ia mulai memancing. Ia mengeluhkan betapa sulitnya hidup, betapa tidak ada masa depan bagi tukang tambal ban. Ia bahkan pernah pura-pura menolak pemberian roti dari Ratih, mengatakan ia tidak punya cukup uang untuk membelinya kembali. Ratih hanya tersenyum, "Dibayar kapan-kapan, Mas. Atau anggap saja ini sedekah. Rezeki itu, kalau ditahan malah seret." Randy tercengang. Reaksi Ratih selalu mematahkan skenario yang ia bangun. Dia tidak pergi. Dia tidak menuntut. Dia hanya memberi. Kekaguman Sandi beralih menjadi perasaan yang lebih dalam dan rumit, ia benar-benar jatuh cinta. Tetapi rasa cinta ini dibayangi oleh ketakutan terbesarnya, pengungkapan. Jika ia mencintai Ratih si gadis sederhana, itu berarti ia harus percaya pada ketulusannya. Dan kepercayaan adalah kerentanan, hal yang paling ia hindari. Randy mulai berpikir tentang rahasia berlapisnya, alasan di balik kebutuhannya untuk menguji. Dia ingat, di ranjang kematian, ibunya pernah berbisik, "Jangan pernah biarkan uangmu membutakanmu dari siapa yang benar-benar mencintaimu, Nak. Tapi jangan juga biarkan kemiskinanmu membuatmu meragukan dirimu." Ironisnya, dengan penyamaran ini, Randy melakukan keduanya. Dia meragukan cinta Ratih dan meragukan dirinya sendiri. Suatu malam, saat Sandi dan Ratih duduk di bangku kayu, Sandi tanpa sengaja menyentuh bekas luka kecil di tangan Ratih, yang didapatnya saat mengaduk adonan roti. "Luka ini," kata Sandi, suaranya lebih lembut daripada saat ia menutup kesepakatan miliaran, "adalah bukti kerja kerasmu. Itu lebih berharga daripada semua berlian yang pernah aku lihat." Ratih menatapnya, matanya berkilau karena kehangatan. "Mas Sandi, semua orang punya luka. Luka fisik, atau luka hati. Yang penting, kita mau menyembuhkannya." Perkataan Ratih, yang tidak tahu betapa dalamnya luka hati Randy, membuatnya terdiam. Ia tahu, semakin lama penyamaran ini berlanjut, semakin besar pula risiko kehancuran yang akan menimpa Ratih ketika kebohongan itu terkuak. Namun, kebenaran itu terasa begitu sulit diucapkan, seperti sepotong besi yang membeku di tenggorokannya. Dia perlu waktu, tapi waktu adalah musuhnya. Di saat hubungan Sandi dan Ratih mencapai titik kehangatan tertinggi, alam dan takdir mulai menguji mereka. Sore itu, badai tropis menerjam, membanjiri kios tambal ban kecil Randy. Dalam kepanikan, saat kompresornya nyaris terendam, Randy merasakan frustrasi yang sudah lama tidak ia rasakan, frustrasi karena tidak berdaya. Di tengah kekacauan, Ratih datang. Ia tidak berlari mencari tempat berlindungan, melainkan langsung berjongkok di genangan air, membantu memindahkan perkakas dan ban-ban. "Kita angkat bareng-bareng, Mas." "Cepat," teriak Ratih, suaranya tenggelam oleh deru hujan. Melihat Ratih basah kuyup, kotor, dan kedinginan, tetapi matanya memancarkan tekad yang murni, membuat Randy merasa rendah hati dan sekaligus bersalah yang luar biasa. Inilah wanita yang, tanpa peduli status, tanpa mengharapkan balasan, bersedia berjuang di lumpur bersamanya. Ini, Randy tahu, adalah cinta sejati. Setelah semua barang terselamatkan, mereka duduk terengah-engah. Ratih tersenyum lagi. "Harta bisa dicari lagi. Yang penting Mas Sandi dan saya selamat." Di situ, tembok pertahanan Randy hampir runtuh. Ia ingin mengaku, ingin memeluknya dan mengatakan bahwa ia adalah Randy Baskara dan ia akan membangunkan bengkel ini menjadi istana jika Ratih mau. Namun, di tengah momen kerentanan itu,
bayangan ancaman muncul. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti mendadak di jalan utama. Dari sana, keluar Pak Arman, kepala keamanan Randy, dengan setelan mahal yang kontras dengan lingkungan kumuh itu. Pak Arman, yang panik melihat Randy basah kuyup, tanpa sengaja berteriak, "Pak Bos, kenapa Bapak tidak mengangkat telepon? Ada masalah di Dewan." Kata-kata itu terdengar nyaring di antara sisa-sisa hujan. Ratih, yang sedang memeras ujung roknya, langsung membeku. Ia menoleh, matanya yang teduh kini dipenuhi kerutan kebingungan. "Pak Bos?" Gumamnya, bibirnya membentuk kata-kata itu seolah sedang mengeja mantra yang salah. Randy tahu, red herring yang ia pasang di awal, memarahi Pak Arman dan berpura-pura tidak mengenalnya, tidak akan berfungsi kali ini. Kebenaran, meski baru sebatas bayangan, sudah menancapkan taringnya. Randy hanya bisa menatap Ratih. Rasa bersalahnya kini bercampur dengan ketakutan, eksperimennya akan segera berakhir, dan ia mungkin akan kehilangan satu-satunya variabel tulus yang ia temukan. Ratih tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya menunduk, mengangkat keranjang rotinya, dan melangkah pergi. Langkahnya terasa lebih berat daripada saat dia pertama kali datang. 2 hari setelah insiden, "Pak Bos," Ratih bersikap dingin. Ia masih lewat, masih menyapa, tapi senyumnya terasa tipis, matanya menyimpan pertanyaan yang tidak berani ia utarakan. "Sandy, Randy, tahu waktunya habis." Krisis perusahaan membuatnya harus kembali, dan ia memutuskan bahwa pengakuan harus datang dari dirinya sendiri, bukan dari media. Pagi itu, Ratih berhenti di depan bengkel, rotinya masih hangat. "Mas Sandy," katanya, suaranya tenang, terlalu tenang. "Siapa kamu sebenarnya?" Sebelum Randy bisa menjawab, beberapa mobil mewah, lebih banyak dari sebelumnya, berbaris rapi di depan bengkel. Dari sana, keluar barisan eksekutif dan pengacara dengan dasi sutra, membawa berkas-berkas penting. Seorang wanita muda yang tampak gugup melangkah maju. "Pak Randy Baskara," katanya, "kita harus pergi sekarang. Dewan sudah menunggu di helipad." Semua menjadi sunyi. Ratih menatap Sandy, lalu keiring-iringan mobil, lalu kembali ke Sandy. Randy melepaskan sarung tangan tambal bannya yang bernoda oli. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, ia berdiri tegak sebagai Randy Baskara. "Ratih," katanya, suaranya serak. "Aku Randy, pemilik perusahaan migas Dharma Pertiwi. Aku menyamar di sini karena aku butuh menguji apakah cinta itu benar-benar ada." Wajah Ratih memucat. Ia menjatuhkan keranjang rotan yang dipegangnya, dan roti-rotinya menggelinding di debu jalanan. Air mata yang selama ini ia tahan tumpah. "Menguji? Aku bukan proyek, Mas. Aku bukan sampel laboratorium. Jadi, kebaikan yang kamu tunjukkan, cara kamu tertawa saat aku bercanda, semua itu hanyalah bagian dari skenario?" Suara Ratih menusuk, penuh rasa sakit dan kemarahan yang sah. "Kontroversi muncul di sini. Randy, si pencari ketulusan, ternyata adalah manipulator utama." "Tidak, Ratih, demi Tuhan." Randy melangkah maju, tangannya terulur. "Kebohongan adalah identitasku, tapi perasaanku padamu adalah kebenaran tunggal. Aku mencintaimu, bukan Sandy, tapi Randy yang menemukan kedamaian di matamu." Ratih mundur. "Kedamaian? Kamu membeli kedamaianmu dengan menipu kerentanan orang miskin sepertiku. Aku mencintai Sandy, pria yang berjuang di tengah panas. Tapi Randy? Randy adalah bayangan dari rasa sakitmu sendiri, yang tidak bisa mempercayai siapapun. Jadi, kamu menang. Kamu sudah menguji. Dan sekarang, tinggalkan aku." Ratih berlari, bukan ke rumahnya, tapi menjauh. Meninggalkan Randy terpuruk, dikelilingi oleh para eksekutif yang bingung. Ia memunguti roti yang berserakan di tanah. Rasanya pahit, seperti kemenangan yang ia raih. Minggu-minggu berlalu. Randy kembali ke singgasananya, tapi dia membawa debu dan keringat dari bengkel kecil itu bersamanya. Rapat-rapatnya kacau. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Uang miliaran terasa seperti tumpukan kertas kosong. Dia menyadari, eksperimennya tidak menguji Ratih. Eksperimen itu menguji kehidupan Randy, dan hidupnya dinyatakan gagal. Ratih adalah satu-satunya kebenaran yang ia temukan, dan ia menghancurkannya.
Sementara itu, Ratih bergumul dengan dilema yang lebih nyata dan brutal. Rasa sakit karena dikhianati bercampur dengan kenyataan pahit, Randy Baskara bisa menyelamatkan keluarganya. Adiknya, Rina, harus membayar biaya kuliah mendesak. Ratih bisa menolak Randy karena harga diri, tapi apakah itu adil bagi Rina? Kontroversi terletak pada pilihan yang harus ia hadapi, cinta yang terluka versus tanggung jawab keluarga. Suatu sore, Randy datang. Kali ini, ia datang sendirian, tidak mengenakan jas mahal, hanya kemeja putih sederhana dan celana chino. Ia memarkir mobil tuanya yang jarang ia pakai di seberang toko roti kecil Ratih. Ia berjalan perlahan ke dalam. Ratih sedang membersihkan meja. Ia menatap Randy, tanpa kemarahan, hanya rasa lelah yang mendalam. Aku datang untuk mengaku, kata Randy, tanpa berlutut, tanpa bunga. Aku tidak mencari pengampunan. Aku ingin kamu tahu rahasia berlapisku. Aku melakukan ini karena trauma. Karena aku tidak percaya uang bisa hidup berdampingan dengan ketulusan. Dia menceritakan kisah ibunya. Aku memuji kamu, Ratih, karena aku takut. Aku takut kehilangan satu-satunya hal tulus yang pernah aku temukan. Ratih mendengarkan, matanya mulai melunak. Ia melihat bukan lagi Pak Bos yang manipulatif, tetapi seorang anak lelaki yang terluka dan menggunakan kekayaan sebagai tameng. Dia menyadari, Randy adalah korban dari sistem yang sama yang ia coba lawan. Aku memaafkan kebohonganmu, kata Ratih, akhirnya. Karena hatimu nyata, Sandi atau Randy. Tapi aku tidak akan berpura-pura bahwa ini tidak mengubah apa-apa. Kamu harus tahu, aku mencintaimu, tapi aku juga tahu bahwa mencintaimu berarti tidak lagi takut pada uangmu, tetapi memanfaatkan uang itu untuk tujuan yang benar. Bukan untuk kemewahan, tapi untuk memastikan Rina bisa kuliah, agar aku tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan kemiskinan. Randy tersenyum lega. Ini adalah jenis ketulusan yang kompleks yang ia cari. Sebuah cinta yang berani mengakui realitas material tanpa menjadi tamak. Dia berlutut, mengeluarkan cincin. Maukah kamu menikah denganku? Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai mitra yang akan membantuku menggunakan kekayaan ini untuk tujuan yang lebih baik, jauh dari para nahyaku. Ratih mengangguk, air mata jatuh. Ya. Tapi ingat, Randy. Aku tidak memilih bos migas. Aku memilih pria yang berjuang di kios tambal ban. Dan janji ini akan selalu menjadi pengingatmu, uang adalah alat. Jangan pernah lagi biarkan itu menjadi hakim atas hati seseorang. Mereka berpelukan. Cerita berakhir, bukan dengan dongeng murni, tetapi dengan janji kontroversial yang mengakui bahwa dalam dunia nyata, cinta sejati tidak hanya melawan ketidakpercayaan, tetapi juga harus berdamai secara pragmatis dengan ketidaksetaraan kelas. Randy dan Ratih akhirnya menemukan titik temu. Kisah mereka berakhir bukan dengan dongeng klasik, melainkan dengan janji yang realistis dan kompleks. Sebuah pernikahan yang lahir dari pengkhianatan, namun didasari oleh cinta yang sudah teruji di titik nol. Hikmah utama dari cerita ini adalah bahwa ketulusan sejati bukan hanya berarti mencintai seseorang apa adanya, tetapi juga berani menghadapi kenyataan material dan memanfaatkan segala sumber daya, termasuk kekayaan Randy, untuk tujuan yang benar dan mulia, bukan demi kemewahan. Cinta sejati harus melewati kerentanan dan berdamai dengan pragmatisme hidup. Ingatlah, cerita ini adalah fiksi yang dinarasikan serealistis mungkin agar dapat diambil pelajarannya. Kami ucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah menemani kami hingga akhir cerita.